Bismillahirrahmanirrahim. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. Banyak orang yang belajar ilmu, tapi ilmunya tidak menjadikan dia semakin dekat kepada Allah, tidak semakin dia takut kepada Allah, tidak semakin dia menjadi orang yang soleh, tidak menjadi orang yang memiliki akhlak yang baik. Maka ilmu yang dia pelajari, ilmu yang dia pahami, ilmu yang dia dapatkan ini bukan ilmu yang bermanfaat. Makanya Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam itu terus berdoa kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Perhatikan ya doanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Jangan lupa Bapak Ibu, doa ini senantiasa kita panjatkan habis sholat. Kalau bisa terus kita pakai agar kita ini senantiasa mendapat limpahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, ilmu yang menjadikan kita semakin punya rasa takut kepada Allah. Banyak orang yang berilmu tapi tidak punya rasa takut kepada Allah. Makanya sampai Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah azza wa jalla mengatakan, laisal ilmu bikathratir riwayah au bikathratil hadits. Orang yang berilmu itu bukan dilihat dari banyaknya menyampaikan hadis, bukan banyaknya hafal hadis, bukan pandai dia berdakwah, bukan pandai dia ceramah. Tapi beliau mengatakan, wa innamal ilmu bi khasyatillah. Yang disebut orang berilmu itu orang yang takut kepada Allah, orang yang senantiasa mengamalkan ayat-ayat Allah, orang yang senantiasa ikhlas dalam beribadah kepada Allah, orang yang senantiasa menegakkan hukum-hukum Allah, orang yang senantiasa tunduk patuh berserah diri lahir batinnya hanya kepada Allah. Itu orang berilmu. Dapat ilmu sedikit diamalkan, dapat ilmu satu ayat diamalkan, dapat ilmu satu hadis itu diamalkan. Ini yang dimaksud oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang dinamakan orang berilmu. Banyak orang berilmu tapi tidak takut kepada Allah. Banyak mereka antara ucapan dan perbuatan ini tidak selaras. Pandai dakwah, hafal ayat, hafal hadis, tapi dia tidak takut kepada Allah. Masih dia takut kepada manusia, masih takut kepada syaitan. Ya. Jadi hidupnya ini tidak betul-betul disandarkan kepada Allah. Ini bukan orang berilmu. Orang banyak ilmunya, ketika dia menyampaikan ilmu ada kepentingan dunia. Tujuannya cari jabatan, kekuasaan, kedudukan, popularitas, harta, wanita dan yang lain. Nah, ini bukan orang berilmu. Hakikatnya bukan berilmu. Makanya sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-43 kalau tidak salah insyaallah. Nanti bisa dibuka lagi. Apa kata Allah? Innama yashallaha min ibadihil ulama. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah
ketika memberikan definisi pengertian orang berilmu itu sesuai dengan ayat Allah ini. Jadi orang berilmu itu bukan banyaknya orang yang hafal tafsir, hafal ayat 30 juz, hafal hadis sekian ribu hadis. Itu bukan. Itu hanya tambahan saja. Itu hanya karunia yang Allah berikan. Pada hakikatnya orang yang berilmu itu, kata beliau, adalah sesuai dengan ayat Allah. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itulah yang disebut orang berilmu. Coba. Bener kan kata Imam Ahmad? Gitu. Jadi orang yang berilmu itu orang yang takut. Allah perintahkan A, ikut A dia. Allah perintahkan B, ikut B dia. Nggak mungkin antara ilmu itu bertentangan dengan amal. Nggak mungkin antara ucapan itu bertentangan dengan perbuatan. Itu nggak mungkin. Itu orang berilmu. Makanya orang dulu salafus saleh ya, dari kalangan orang yang berilmu, salafus saleh orang terdahulu itu luar biasa mereka. Takut dia. Takut kalau amalnya nggak diterima, takut kalau amal nanti dilihat sama orang, takut nanti dia dipuji atas ibadahnya, itu takut. Itu orang berilmu. Sampai-sampai diceritakan ada seorang ulama itu, dia itu kalau mau berangkat ngajar ngaji atau ngajarkan ilmu, itu sampai-sampai setiap ada jalan di situ kok ramai orang, dia cari jalan yang lain yang sepi. Kenapa? Nanti kalau ketahuan orang banyak, dia, Ustaz, Masya Allah, jangan badai tidak undi, Syekh, jangan badai tidak undi, ya. Dia takut itu nanti dipanggil gelar-gelarnya, atau kemuliaannya, atau kehebatannya. Makanya dia cari jalan yang sepi yang nggak ada orang yang lihat dia. Gitu. Itu orang berilmu semua. Rasa ikhlasnya luar biasa. Dia nggak mau itu dipanggil ini dan itu, punya gelar ini dan itu, nggak mau dia. Sampai-sampai Imam An-Nawawi itu ya, itu sampai-sampai dia itu dikasih gelar Muhyiddin, ya, yang menghidupkan agama. Ini nggak mau. Padahal gelar yang diberikan oleh murid-muridnya. Kenapa? Karena dia itu ahli ibadah, ahli hadis, dan orang yang sangat takut kepada Allah. Jadi nggak mau. Ulama dulu itu nggak mau kasih gelar-gelar yang ini. Yai Haji, LCMA itu nggak mau. Ya, biarkan Allah yang memberikan gelar. Nah itu. Biarkan Allah yang membayar. Biarkan Allah yang menggajinya. Biarkan Allah yang menilainya. Dia nggak butuh penilaian manusia. Yang penting pada prinsipnya ulama itu adalah menyampaikan kebenaran, menyampaikan wahyu Allah. Sebagaimana perintah Allah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila min rabbik. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-67, surat yang kelima, wahai Nabi, sampaikan ajaran Tuhanmu. Itu aja. Tak usah kamu pendidikan orang lain. Kamu nanti disebut ini, dihormati ini, dimuliakan, itu nggak penting. Yang penting sampaikan. Kamu dibenci, dibully, dimusuhi itu nggak usah takut. Fa in lam taf'al fa wa baghadta risalata. Wallahu ya'simuka minan nas. Kalau kamu tidak menyampaikan, kamu berarti mengkhianati ajaranku. Tapi ingat, tenang saja Muhammad, aku akan senantiasa melindungi kamu dari keburukan dan kejahatan manusia. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Jadi para jamaah Bapak Ibu, rahimani rahimakumullah SAW, jelas orang berilmu adalah orang yang dia mengamalkan sesuai dengan ilmu yang dia miliki dan dia berkata sesuai dengan ilmunya. Nah itu. Apakah orang berilmu itu dia itu orang yang pandai berbicara seperti saya? Saya bukan berilmu. Lastu khairukum. Terserah. Saya bukan orang terbaik di antara penjenengan. Bisa jadi jenengan itu di hadapan Allah lebih bertakwa daripada saya. Bisa jadi penjenengan itu lebih suci di hadapan Allah daripada saya. Bisa jadi penjenengan itu yang duduk di sini itu lebih diterima ibadahnya daripada saya. Terserah. Kenapa? Allah Azza wa Jalla menjelaskan di dalam surat An-Najm ayat yang ke-32 kalau tidak salah, wala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa. Kamu jangan merasa suci. Kamu jangan merasa alim.
Kamu jangan merasa paling benar, ya, merasa paling mulia, jangan. Kenapa? Allah itu lebih tahu siapa orang yang paling takut kepadanya. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, maka pentingnya kita senantiasa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Apa tujuannya? Supaya kita semakin takut kepada Allah.